Shalom, selamat bertemu kembali dalam acara Bina Iman pada hari ini. Judul atau tema dari Bina Iman saya berikan judul Menjadi Prajurit Kristus yang Baik. Saudara, menjadi prajurit adalah suatu kebanggaan dan penghormatan. Menjadi prajurit mempunyai identitas sebagai pejuang yang mengabdikan diri bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan yang lebih besar. Dan seorang prajurit sejati, saudara, bangga bila setia dan gugur di medan pertempuran saat bertugas. Masalahnya sekarang kita akan belajar bagaimana menjadi seorang prajurit Kristus yang baik menurut Alkitab. Kita baca dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, dalam bahasa yang lain dikatakan supaya ia berkenan kepada Kristus yang memilih prajuritnya. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca, tugas dan tujuan seorang prajurit yang baik menurut Alkitab adalah yang pertama, dia harus siap dan rela menderita. Yang kedua, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Artinya dia fokus kepada tugasnya. Dan tujuan dari prajurit Kristus yang baik adalah memperkenankan komandannya, yaitu Kristus yang memilihnya. Nah, saudara, sebagai prajurit Kristus yang baik, kita harus tahu siapa yang menjadi musuhnya. Ya, coba kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ternyata saudara, lawan dari prajurit Kristus yang baik adalah yang tadi disebutkan dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12. Saudara, setelah kita tahu siapa musuh dari seorang prajurit Kristus yang baik, tentunya seorang prajurit harus memakai perlengkapan senjata rohani untuk mengalahkan musuh. Kita baca ada 6 perlengkapan senjata. Kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat selanjutnya, yaitu ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi ayat 14, berdirilah tegap. Yang pertama, berikat, pinggangkan kebenaran. Yang kedua, dan berbaju sirahkan keadilan. Yang ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakan senjata yang keempat, yaitu perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah, perlengkapan dan senjata yang kelima, yaitu ketopong keselamatan. Dan yang keenam adalah pedang roh, yaitu firman Allah.
Saudara, jadi yang keenam, betapa pentingnya kita mendengar firman Allah dan betapa pentingnya kita melakukan firman Allah sebagai prajurit. Dan tidak kalah pentingnya dapat dalam ayat 18a, dalam segala doa dan permohonan. Saudara, ternyata seorang prajurit Kristus, dia bukan hanya dilengkapi dengan firman Tuhan, tapi juga dilengkapi dengan doa dan permohonan. Artinya dia harus dekat dengan komandannya. Ya, karena prajurit Kristus, Kristuslah sendiri yang memilihnya. Saudara, kita diminta untuk jadi prajurit Kristus yang baik. Siap ya? Tuhan memberkati. Amin.